One Piece Chapter 1032 telah rilis dengan judul Pedang Sayangan Oden. Gambar sampul chapter kali ini bergambar Yamato yang sedang mengantar barang ditemani dengan 2 ekor kucing yang direquest oleh Fukada Kokoro. Tidak melanjutkan cerita tentang Sanji pada chapter 1031 yang lalu, awal chapter menunjukkan Marco yang telah berubah full Zoan Phoenix sedang membawa Izo. Izo meminta Marco untuk membawanya ke kastil yang terbakar karena firasat buruknya tentang yokai api yang telah Izo dengar. Bisa jadi, salah satu solusi untuk menghentikan yokai api atau Kazinbo yang telah digambar Kanjuro adalah sosok Izo dan Marco. Keduanya terbang melewati Big Mom yang terlihat sangat bahagia dan antusias ketika bertarung melawan Kid dan Law. Belum ada perkembangan yang berarti pada pertarungan Yonko 1 ini. Beralih ke bagian dalam kastil lantai 2 bawah tanah, Apu masih dengan siasatnya untuk menarik aliansi dengan Yamato. Tapi Yamato yang punya tujuan lain untuk menyelesaikan misinya menuju tempat gudang senjata sudah tentu menolak permintaan Apu. Terlihat si Numbers nomor 2, Fuga yang sejak chapter lalu mengejar Yamato, mulai mendekati Yamato dan mencoba berkomunikasi dengannya. Sepertinya Yamato dan Fuga sudah kenal sejak lama. Dari chapter ini dapat informasi baru tentang wujud Fuga yang ternyata berbentuk Centaur dengan 4 kaki. Di tempat yang sama, Robin dan Brook jatuh dari lantai atas karena dikejar 2 anggota CP0. Keduanya jatuh di atas rambut Fuga. Di atas mereka, CP0 sudah siap menyerang Brook dan Robin. Tak disangka dari Nyana, Kazenbo tiba-tiba muncul dan membakar kedua CP0 tersebut. Menyadari arah tujuan dari Kazenbo yang mengarah ke bawah, Yamato segera melanjutkan perjalanan dan meminta bantuan Fuga. Tidak mengejutkan, CP0 yang terbakar oleh Kazenbo terlihat tidak merasakan damage sama sekali dari badan mereka. Keduanya baik-baik saja. Tak menghilangkan peluang ada, Apu memotret CP0 berulang kali, bermaksud menjualnya kepada Morgan untuk dijadikan berita besar. Entah akan sebesar apa jika berita ini akan disebarluaskan. Apu yang terlalu banyak bicara segera dihentikan dengan serangan Shigan oleh salah satu CP0. Dan seketika, Apu terlihat tidak sadarkan diri. Kemudian CP0 berbicara kepada X-Trick yang juga masih berada di tempat yang sama tentang dirinya yang tahu siapa sebenarnya X-Trick itu. Jawaban X-Trick di mana plus bahasa Indonesia dan bahasa Inggris memiliki makna berbeda. Di versi bahasa Indonesia, seolah-olah X-Trick punya alasan tentang keberadaan dirinya di Onigashima. Berbeda dengan versi Inggris yang menunjukkan X-Trick menanyakan alasan keberadaan CP0 di Onigashima. Tanpa bibu, CP0 mencoba menyerang X-Trick. Ledakan tiba-tiba keluar dari kepala CP0 yang ternyata ulah dari Apu yang terlihat masih hidup berkat Bushoshoku miliknya. Pada akhirnya, pertarungan pun terjadi antara X-Trick yang telah berubah ke full zone-nya dan Apu versi kedua CP0. Apakah pertarungan ini adalah pertarungan terakhir Apu dan X-Trick di Onigashima? Jika keduanya dipasangkan dengan 2 CP0, berarti sisa 1 CP0 yang masih berada di Onigashima. Dengan pertarungan ini, beban untuk Brook dan Robin melawan CP0 berkurang drastis dan kemungkinan besar jika CP0 yang tersisa masih mengejar Robin, mereka bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan pertarungan 2 lawan 1. Di luar pulau Onigashima, Nagamumu masih berjibaku dengan pembuatan awan api. Terlihat banyak awan api yang berkumpul di samping tubuh Nagamumu. Kelihatannya usaha keras Mumu sedikit demi sedikit membuahkan hasil. Di pinggiran pulau Onigashima, pertarungan Zoro versus King masih terus berlanjut. King menarik bagian atas kepalanya kemudian melepasnya sehingga menjadi serangan super cepat mengarah ke Zoro. Sungguh jurus yang sangat-sangat aneh. Entah apa referensi yang digunakan Oda Sensei untuk jurus ini. Bukan berarti jurus yang aneh menciptakan damage yang kecil. Justru jurus ini tidak dapat ditangkis oleh Zoro. Yang lucunya, justru King menganggap begitulah cara Pteranodon berburu mangsanya pada zaman dulu. Merusak sejarah banget pemikiran ini. Pertarungan Zoro kali ini sepertinya pertarungan yang sangat berat untuk Zoro semenjak time skip. Bagaimana tidak, jurus Sanjuro Pondohus selalu meleset. Dan jurus Tatsumaki-nya bahkan tidak mampu menggores tubuh si Pteranodon yang membloknya dengan kedua sayap. Dari analisa Zoro, diketahui kalau sayap King bukan hanya pajangan, tapi sampai sekarang belum terlihat King menggunakannya untuk terbang dalam kondisi manusianya. Duel berlanjut dengan pedang, tapi Zoro terlihat begitu terpojok hingga akhirnya jatuh tersungkur. Zoro beranggapan jika dia tidak segera tahu siapa
King sebenarnya, ia tidak akan pernah memenangkan pertarungan. Kelihatannya, misteri tentang Ras King ini akan tuntas terpecahkan pada pertarungan kedua orang ini. Walaupun sudah ada clue oleh Queen tentang adanya suku yang dapat menciptakan api, yaitu suku Lunaria. Di dalam kondisinya yang terkapar, Zoro lamat-lamat mendengar suara shamisen. Di waktu yang bersamaan, Enma bereaksi menyedot haki Zoro seperti pada chapter 955 dan Zoro berteriak mengaduh kesakitan. Beralih ke gudang harta, Orochi yang bersembunyi juga mendengar suara shamisen. Dan yang mengejutkan, pemain shamisen tersebut adalah Komurasaki alias Kozuki Hiyori yang terlihat tidak memakai topengnya ketika sedang memainkan shamisen. Dengan munculnya Hiyori di sini, bertambah banyak bukti bahwa sosok misterius yang mengobati para Akazaya setelah kekalahan mereka dengan Kaido pada chapter 1004 adalah Hiyori. Tapi masih belum bisa dikonfirmasi karena pernyataan Kawamatsu pada chapter 1007 tentang dia yang samar-samar melihat wajah yang dia kenal. Kalau memang itu Hiyori, harusnya Kawamatsu menyadarinya. Tapi juga bisa jadi itu hanya kesalahanggapan Kawamatsu melihat seberapa miripnya Hiyori dewasa dengan si ibu, Kozuki Toki. Kemudian prediksi berikutnya, Enma yang bereaksi terhadap shamisen memberikan pandangan jika Hiyori di sini berperan penting terhadap pertarungan Zoro. Bisa jadi permainan shamisen yang dimainkan Hiyori membuat adaptasi Zoro terhadap Enma akan semakin cepat dan power up yang didapat akan semakin terlihat. Dan ternyata Oden mewariskan pedangnya kepada kedua anaknya tidaklah acak. Dilihat dari Enma yang beresonansi dengan permainan shamisen Hiyori yang semasa hidup, Oden juga pernah mendengarkannya. Sekian buat review chapter 1032. Dan terus untuk kalian yang menonton video ini sampai habis,